Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Komisi Pemilihan Umum akan segera menetapkan kursi dan calon DPR RI, DPD RI, DPRD setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang. KPU menjadwalkan penetapan kursi dan calon legislatif atau caleg pada 22 Agustus nanti. MK telah mengucapkan putusan 7 perkara perselisihan hasil pemilu 2024 pada siang ini. Ketujuh perkara ini merupakan sengketa pileg setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU dan penyandingan data sebagai tindak lanjut putusan MK sebelumnya. Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengatakan akan segera melaksanakan penetapan kursi dan caleg terpilih 3 hari setelah putusan MK. Tahun 6863 selanjutnya disebut U7 2007 nasional dan pasal 5 PMK 2 2002 yang memengaruhi perolehan kursi pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR dan aku adalah. Alhamdulillah kita hari ini sudah mendengarkan semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa jilid 2 ya di PHPU Pileg ini, dan kita sudah mengikuti semuanya. Hampir secara keseluruhan ditolak semua ya, kecuali ada satu yang harus kita tindak lanjut tapi tidak merubah perolehan kursi kelihatannya, jadi akan segera kita tindak lanjuti, dan KPU sesuai dengan PKPU kita akan segera menetapkan perolehan suara keseluruhan baik DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, kemudian. Lalu bagaimana KPU RI menyikapi setelah MK menggelar sidang putusan 7 perkara PHPU Jilid 2, bagaimana dengan penetapan kursi dan caleg terpilih? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPU Idam Holik. Selamat siang Pak Idam. Selamat siang Mbak. Iya Pak Idam, apa tindak lanjut dari KPU setelah putusan MK tadi? KPU segera memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan perolehan suara yang tadi dalam amar putusan telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dikarenakan untuk PHPU pasca putusan untuk Kabupaten Lahat itu sebagian dikabulkan. Oleh karena itu kami segera perintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk menetapkan perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Setelah KPU Kabupaten Lahat menyelesaikan penetapan perolehan hasil pemilu, maka selanjutnya KPU segera akan menetapkan hasil pemilu di tingkat nasional, yang dimana KPU akan mengubah keputusan KPU nomor 1060 tahun 2024. Oke Pak Idam, sejauh ini kan Mahkamah Konstitusi sudah memutus 7 PHPU ya. Apakah masih ada perkara yang berlangsung selain 7 ini? Tadi di dalam persidangan pembacaan putusan PHPU, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi PHPU pasca pembacaan putusan pada hari ini. Pembacaan putusan pada hari ini menegaskan final, tidak ada lagi. Itu yang ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan pembacaan putusan pada hari ini ada 5 permohonan atau 5 PHPU yang seluruhnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ada 1 permohonan yang dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk mengadili permohonan tersebut, dan ada 1 permohonan yang dikabulkan sebagian. Baik, berarti KPU akan mengumumkan hasil pileg secara resminya ini kapan kira-kira Pak Idam? Kami berencana akan segera, dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua KPU RI bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024 pada sore hari KPU berencana akan menetapkan perolehan suara secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini, karena memang kami juga harus mempertimbangkan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang rencananya akan dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 selama 3 hari sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Oleh karena itu, kami akan mensegerakan penetapan perolehan suara pemilu serentak 2024 karena KPU di daerah tidak akan bisa menetapkan hasil atau menetapkan perolehan kursi partai politik ataupun caleg terpilih bagi yang kemarin
perkaranya disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami akan segerakan untuk memberikan kepastian informasi kepada publik di daerah agar masyarakat memperoleh pengetahuan bahwa di daerah tersebut perolehan kursi partai politik telah ditetapkan yang sebagaimana kita ketahui dalam pencalonan selain jalur persorangan juga ada dari jalur partai politik dan penetapan perolehan kursi partai politik tersebut itulah menjadi persyaratan dalam pencalonan di Pilkada serentak nasional tahun 2024 ini. Baik, Pak Idam, kita akan nantikan bersama bagaimana penetapan dari KPU secara resmi untuk hasil pileg dan tidak mengganggu juga ya untuk agenda pilkada selanjutnya. Terima kasih Pak Idam Holik sudah bergabung bersama dalam Metro Siang. Selamat kembali beraktivitas Pak Idam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.